يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini insyaallah lebih spesial dari biasanya. Kalau biasanya kajian kita adalah pembahasan kitab Madarijus Salikin, pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji mengenai adab-adab pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian, hari ini kita berada di tanggal 26 Dzulqa'dah, yang artinya 4 hari lagi kurang lebih insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemuliaan yang sangat besar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Apa kemuliaan itu dan bagaimana kita ikut mulia dalam kemuliaan tersebut? Insya Allah itu yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Dalam hadis sahih diriwayatkan dari sejumlah sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan lain-lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ushr." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh pada hari-hari tersebut paling dicintai oleh Allah melebihi amal-amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Menanggapi pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah amal-amal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah masih lebih besar nilainya daripada jihad?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Betul." Jadi tilawah 10 hari pertama Dzulhijjah lebih mulia daripada jihad di luar bulan Dzulhijjah. Salat malam di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih mulia daripada jihad di luar bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi kita mengecualikan satu amal, satu jihad. Hanya ada satu jihad yang bisa mengalahkan kemuliaan amal-amal di 10 hari pertama Dzulhijjah, yaitu rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Seseorang yang pergi berjihad untuk mengorbankan nyawa dan mengorbankan semua kekayaan, dan ternyata jihad selesai, nyawanya melayang, hartanya pun semuanya habis. Hanya jihad seperti ini saja yang mengalahkan amal-amal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Ya, tentu ini menggembirakan sekali, menggembirakan kita sekali. Tapi jangan lupa, ini juga menakutkan, karena kalau amal-amal saleh bernilai besar di 10 hari pertama Dzulhijjah, tentu saja dosa-dosa juga bernilai besar. Jadi Anda jangan berpikir amal salehnya bernilai besar sementara dosanya bernilai kecil. Tidak. Di setiap amal, di setiap musim atau hari-hari, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah,
maka semua kebaikan menjadi mahal dan semua kejahatan menjadi lebih besar juga. Nah, ini perhatian penting juga. Kalau terbiasa gibah, ternyata di bulan Dzulhijjah ini 10 hari pertama dosa gibahnya berlipat ganda juga. Kalau terbiasa mengadu domba, itu dosa besar, dan dosa besarnya menjadi lipat ganda lagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, apa persiapan penting kita menyambut hari-hari yang sangat mahal ini, hari-hari yang sangat berharga ini? Setidaknya ada 3 hal yang mesti Anda persiapkan menyambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pertama, persiapkanlah at-taubatun nasuh. Persiapkan taubatan nasuh. Sebab tidak ada yang membuat amal-amal itu berat kecuali karena tumpukan dosa-dosa. Bagi orang yang banyak dosa, amal-amal ini akan berat. Bukan karena amalnya berat, tapi terasa berat. Jadi soal rasa sebetulnya. Amalnya ringan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahan ayat ini secara bebas, tidak satu pun perintah Allah melainkan itu semuanya sesuai dengan kemampuan. Kalau sesuai kemampuan, berarti tidak ada perintah Allah yang berat, tapi yang terasa berat itu ada. Apa yang membuat rasa berat itu? Rasa berat itu berpangkal dari banyaknya dosa-dosa. Semakin banyak dosa, semakin berat rasa beramal saleh. Tapi semakin sedikit dosa, semakin ringan rasa beramal saleh. Maka persiapan pertama Anda adalah at-taubatan nasuh, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua adalah al-azmul jad, yaitu tekad yang betul-betul jujur. Betapapun 10 hari pertama ini peluang, hanya termanfaatkan oleh orang-orang yang punya tekad-tekad baik. Jadi kalau kebaikan-kebaikan itu hanya angan-angan saja, niscaya kebaikan itu nggak akan nyata menjadi perilaku dan perbuatan. Semua kebaikan akan menjadi perbuatan dan nyata kalau kebaikan-kebaikan itu ada di dalam tekad Anda. Maka lemahnya hati dalam berbuat taat karena hati itu tidak terisi dengan tekad untuk melakukan ketaatan tersebut. Maka di antara doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta al-azimata ala rusd. Ya Allah, berikan aku tekad untuk segala kebaikan-kebaikan. Percayalah, kebaikan itu sudah ribuan Anda tahu. Tapi yang masuk dalam tekad Anda hanya berbilang angka saja. Jadi miskinnya kita dalam amal saleh bukan karena Anda tahu, tapi karena gagal menjadi tekad. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, semua kebaikan yang sudah menjadi tekad akan menjadi kemampuan. Semua kebaikan kalau sudah menjadi tekad akan menjadi kemampuan. Jadi kalau kebaikan-kebaikan yang Anda sinyalir Anda nggak mampu, sebenarnya tidak mampunya Anda karena tidak ada tekad itu. Sebab kalau sudah ada tekad, kebaikan ini akan mencari jalan untuk diperbuat, untuk dilakukan secara nyata. Makanya doa yang diajarkan Nabi kita, wa'udzubika minal ajazi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-ajaz, lemah. Apa lemah yang dimaksudkan dalam doa ini? Salah satu tafsir lemah yang dimaksudkan adalah lemah dalam berazam.
lemah dalam bertekad kebaikan. Anda tahu salat malam tapi tidak ada tekadnya. Itulah yang dimaksud dengan al-azam, al-ajaz. Anda tahu puasa Senin Kamis tapi tidak ada tekadnya. Itu yang dimaksud dengan al-ajaz. Itu yang dimaksud dengan kelemahan. Baik jemaah sekalian, lalu persiapan ketika Anda menyambut 10 hari pertama Dzulhijjah adalah al-bu'du 'anil ma'asi. Jauhi semua dosa-dosa. Alasan pertama, dosa-dosa di 10 hari pertama ini akan menjadi besar sebagaimana kebaikan-kebaikan juga menjadi besar. Alasan yang kedua, dosa-dosa ini akan menjadi penghalang utama Anda untuk melakukan kebaikan. Jadi tadi kita bicara soal tekad. Sebenarnya apa yang membuat tekad seseorang menjadi lemah? Itu tadi, dosa. Maka dosa, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, melemahkan hati. Nah, kalau hati sudah lemah karena dosa, hati ini tidak mampu lagi memberikan Anda tekad. Padahal tekad itu adalah kekuatan Anda, energi Anda. Baik. Itulah 3 persiapan jelang 10 hari pertama Dzulhijjah. Berikutnya adalah mengenai kemuliaan. Apa kemuliaan dari 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Perlu mengenali kemuliaan-kemuliaan tersebut agar kita lebih menghargai. Sebab kalau Anda mengenali kemuliaan secara global, sering tidak membuat Anda menghargai. Tapi ketika kemuliaan itu Anda fahami secara detail, maka mulailah hati ini terpanggil untuk menghargai. Apa saja kemuliaan-kemuliaannya? Kemuliaan pertama, 10 hari pertama Dzulhijjah adalah sumpahnya Allah. Yang Maha Besar tidak mungkin bersumpah kecuali untuk membesarkan yang memang besar. Allah berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar di mana Anda melakukan salat subuh. Anda enggak temukan ayat yang mengatakan wal zuhri, demi waktu zuhur, enggak ada. Wal asr itu ada. Karena dari salat zuhur, salat asar dan salat maghrib, salat asar dan salat subuh itu 2 salat paling mulia dalam 5 waktu kita. Wa layalin 'ashr, demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 yang dimaksudkan di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa disebutkan layal, malam? Mestinya disebutkan hari-hari Dzulhijjah. Enggak jadi soal. Orang Arab menyebutkan malam untuk siang, menyebutkan siang untuk malam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengutip tafsir dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan walayalin 'ashr, 10 malam yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 1, 2, 3 sampai hari yang ke-10. Ini kemuliaan yang pertama. Kemuliaan yang kedua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, salah satunya adalah hari pilihan Allah untuk menyempurnakan Islam ini. Di antara kasih sayang Allah bahwa ajaran Islam yang sangat banyak ini disampaikan secara berangsur-angsur. Turun ayat tentang tauhid, selama 13 tahun tidak ada perintah kecuali tauhid itu. Selesai 13 tahun turun perintah salat. Selama 2 tahun tidak ada perintah selesai salat. Baru turun perintah puasa. Beberapa bulan kemudian turun perintah zakat. Lalu pada tahun ke-8 Hijriah turun perintah untuk haji dan umrah. Begitu selanjutnya.
Jadi semua perintah, semua larangan disampaikan oleh Allah secara bertahap. Nah, lalu sempurnanya semua ajaran Islam ini adanya di salah satu hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Nah, ketika Allah memilih salah satu hari 10 hari pertama Dzulhijjah sebagai hari kesempurnaan Islam, ini menjadi tambahan kemuliaan untuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian kemuliaan yang ketiga, bahwa semua kebaikan di 10 hari pertama Dzulhijjah pahalanya berlipat ganda. Jadi perdagangan dengan Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini akan menghasilkan untung berlipat ganda. Kalau biasanya perdagangan Anda dengan Allah hanya membuahkan 10 lipat ganda keuntungan, Anda baru saja salat subuh, Anda lakukan 1 kali, tapi dalam catatan Allah itu 10 kali. Anda jual kepada Allah salat dan Allah membelinya 10 kali lipat. Tapi kalau sudah sampai di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, perdagangan ini jauh menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Jadi lipat ganda yang Anda dapatkan tidak lagi 10 kali lipat. Nabi hanya memberikan gambaran bahwa semua amal-amal saleh kalian di 10 hari pertama Dzulhijjah semuanya lebih mulia daripada jihad. Lebih mulia daripada jihad. Kecuali satu macam jihad tadi yang tidak bisa terkalahkan dengan amal-amal saleh. Tapi kalau jihadnya pergi berjihad, berperang, membunuh orang kafir, pulang dalam keadaan selamat, kalau jihadnya seperti ini masih kalah dengan semua amal-amal yang Anda lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, jemaah sekalian, tanamlah benih agar nanti Anda bisa panen, dan panennya bukan di negeri yang segera berakhir yaitu dunia, tetapi panen Anda adalah di negeri abadi, di mana hasil panen itu nggak akan berakhir, yaitu di akhirat. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian di antara kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bahwa di situ terdapat hari Arafah. Hari Arafah, hari di mana Allah tetapkan kemuliaan kesempurnaan Islam. Hari Arafah di mana terdapat puasa, yang kemuliaan puasa Arafah ini menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. 1 hari saja Anda puasa, tapi dosa 2 tahun akan terhapus oleh puasa 1 hari tersebut. Jemaah sekalian, ini semuanya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Anda bisa bayangkan ya, kalau satu kebaikan hanya berbalas 1 kali, daya tarik kebaikan ini pasti berkurang. Tapi Allah yang Maha Penyayang, Asy-Syakur, yang Maha berterima kasih, terima kasihnya Allah atas segala kebaikan Anda, bahwa tidak ada satu kebaikan yang berbalas 1. Itu dagang di pasar dunia saja. Anda jual satu komoditas dengan keuntungan yang sangat sedikit. Tapi kalau amal-amal saleh ini Anda jual untuk Allah, 10 kali lipat keuntungan minimal. Dan sekali lagi ini adalah kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Logisnya di hari kiamat nanti susah untuk Anda menjadi orang yang bangkrut. Sebab kalau kejahatan Anda berbalas 1, kebaikan Anda berbalas 10, mana mungkin 1 mengalahkan 10? Sehingga kalau nanti Anda bangkrut di depan Allah, la qaddarallah, semoga itu bukan takdir Anda. Kalau sampai nanti bangkrut di depan Allah, itu karena kejahatannya sudah sangat super. Itu karena kejahatannya memang sudah luar biasa sekali.
Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian di antara kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di sana terdapat satu hari yang bernama Yaumun Nahr. Kata Nabi SAW, inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala Yaumun Nahr. Sesungguhnya hari yang paling agung bagi Allah adalah hari An-Nahr, yakni hari penyembelihan kurban. Ini hari yang paling agung bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, hari penyembelihan kurban adanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya di antara kemuliaan lain dari bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terkumpul semua induk-induk kebaikan. Pertama, di 10 hari pertama Dzulhijjah terdapat puasa. Di 10 hari pertama Dzulhijjah terdapat salat, yaitu salat lebaran. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat sedekah, yaitu menyembelih korban. Jadi terhimpunlah, ditambah lagi haji dan umrah tentunya. Maka terhimpunlah hampir semua induk-induk kebaikan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini alasan logis lainnya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, mengapa 10 hari pertama Dzulhijjah ini punya kemuliaan. Nah, Anda tahu jemaah sekalian, tidak ada waktu dan momentum yang mulia kecuali karena di sana ada ibadah khusus. Sepertiga terakhir itu mulia karena di situ ada ibadah khusus. Ramadan itu mulia karena ada ibadah khusus. Lantas 10 hari pertama Dzulhijjah ini pun mulia karena di dalam ada ibadah-ibadah khusus. Jadi tidak ada waktu yang mulia dalam pandangan Allah kecuali karena pada waktu itu ada ibadah yang betul-betul khusus. Jadi satu hari enggak mulia bagi Allah karena sebuah peristiwa. Ya, misalnya 17 Ramadan Perang Badar. Itu peristiwa besar, enggak mulia bagi Allah satu hari hanya karena satu peristiwa. Misalnya ada malam turunnya Al-Quran, itu peristiwa ada. Tidak. Tidak ada hari, tidak ada malam yang mulia bagi Allah karena nilai peristiwanya, karena nilai sejarahnya. Sebab semua hari dan malam, semua momentum yang mulia bagi Allah disebabkan karena ada ibadah yang khusus. Adapun rekam sejarah dalam satu waktu, kita sangat menghargai. Tapi bagi Allah tidak ada harganya sekedar sejarah, tidak ada harganya hanya sekedar peristiwa. Maka nilai waktu menjadi mulia karena pada waktu itu ada ibadah spesial, ada ibadah yang khusus. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah apa saja amal-amal yang seharusnya jadi kesungguhan kita untuk meramaikan hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Secara umum amal-amal ini ada dua. Ada amal-amal yang khas dan ada amal-amal yang umum. Kita akan bicarakan satu persatu. Yang pertama jemaah sekalian, amal terbaik Anda di 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah taubat. Ini amal terbaik. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa Anda berjanji, ya Allah, akan kutinggalkan semua bencimu dan aku akan berjalan menuju cintamu. Akan kutinggalkan semua maksiat, berjalan menuju taatmu. Akan aku pisahkan setan untuk bersama denganmu ya Allah dalam segala perintah dan larangan. Maka taubat ini jamaah sekalian, satu ibadah terbaik Anda di bulan di hari-hari Dzulhijjah ini.
Di pagi hari bertaubat, di malam hari bertaubat. Astagfirullah. Kapanpun Anda sadar dosa, segera taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan hidup Anda bukan 2 hari, masa lalu Anda bukan 2 minggu, masa lalu Anda puluhan tahun. Tentu telah banyak pula dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan dosa-dosa itu adalah azab yang sedang akan turun untuk Anda kecuali Anda menghentikannya dengan taubat. Semua dosa-dosa yang berlalu adalah azab yang akan datang menjadi kehancuran Anda, kehancuran keluarga Anda, kehancuran bisnis Anda, dan kehancuran akhirat Anda, kecuali Anda menghentikannya dengan taubat. Allahumma ighfir li ma a'lam wa ma ta'lam innaka 'allamul ghuyub. Ya Allah, ampuni aku atas semua dosa yang aku ingat. Ampuni pula aku atas dosa yang engkau ingat dan aku sudah tidak ingat lagi. Innaka 'allamul ghuyub, karena engkau lah yang mengetahui semua yang baik. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta 'alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini ibadah pertama. Ya, usahakan sebanyak mungkin bertaubat. Bertaubat dengan ucapan astagfirullah. Taubat dengan mengucapkan, kemarin kita ada sampaikan zikir yang betul-betul membuat Allah kagum. Mudah-mudahan Anda sudah hafal. Maknanya taubat dan istighfar. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, seseorang membacakan zikir ini benar-benar Allah kagum. Biasanya kagum itu karena tidak mampu. Saya lihat orang lari cepat, saya kagum karena saya tidak mampu. Saya lihat orang loncat tinggi, saya kagum karena saya tidak mampu. Kalau Allah mampu segala-galanya, ternyata ada kagumnya Allah. Kagum dari yang maha mampu segala-galanya. Itu kagum yang sangat istimewa. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, di antara ibadah berikutnya selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah menyempurnakan salat 5 waktu. Ingat ya jemaah sekalian, prioritas utama Anda selama 10 hari pertama ini adalah prioritas menyempurnakan ibadah wajib. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu." Tidak ada jalan pendekatan yang ditempuh seorang hamba yang paling aku cintai kecuali kewajiban-kewajiban. Maka ada puasa sunnah, ada salat malam. Itu di urutan yang kedua semuanya. Prioritas utama Anda 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah prioritas menyempurnakan yang wajib. Yang wajib itu Anda udah jalanin, 100% Anda udah jalanin. Tapi kategori menyempurnakan inilah yang kita butuhkan. Zuhur Anda 100% Anda zuhur, tapi bagaimana dengan jamaahnya? Kalau Anda sudah jamaah, bagaimana dengan qabliyah ba'diyahnya? Kalau qabliyah ba'diyahnya udah, bagaimana dengan zikirnya? Bagaimana dengan doa di waktu sujudnya? Bagaimana dengan doa jelang salamnya? Bagaimana dengan khusyuknya? Bagaimana dengan fahamnya? Nah, sekelas antum yang sudah belajar, prioritas itu bukan lagi prioritas menjalankan, tapi prioritas menyempurnakan. Ingat ya jamaah sekalian, sedikit banyak campuran hawa nafsu dalam salat membuat salat itu hilang kesempurnaan. Sedikit banyak campuran hawa nafsu dalam ibadah membuat ibadah ini hilang kesempurnaan. Lalu melepaskan dan membersihkan salat dari tetes-tetes hawa nafsu inilah yang dinamakan langkah menyempurnakan itu. Misal
Nabi kita pernah ditanya tentang ikhtilas, tentang melirik dalam salat. Salat Allahu Akbar, melirik. Ini kain kawan ini BHS pasti mahal sekali. Salat kita begini, kawan di samping naruh handphone. Ini Samsung apa iPhone? Nabi kita pernah ditanya tentang melirik. Kata Nabi SAW, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd. Lirikan tersebut menandakan salat hamba sedang dicuri oleh setan. Melirik itu gerakan mata yang enggak mengakibatkan anggota tubuh lain bergerak. Artinya gerakan terkecil Anda adalah melirik. Itu gerakan terkecil Anda. Jadi kalau gerakan terkecil yaitu melirik menandakan salat Anda sedang dicuri, bagaimana dengan garuk-garuk? Bagaimana dengan banyaklah. Semua gerakan-gerakan yang Anda lakukan bukan karena uzur, itu namanya hawa nafsu. Kecuali kalau misalnya Anda sangat gatal sekali, silakan saja. Ada hajat untuk melakukan. Masalahnya nggak ada hajat. Ini saya tidak tahu ya. Saya kemarin sholat di satu tempat. Di samping saya kita sholat tahiyatul masjid hampir bersamaan. Tapi masya Allah dari mulai sholat sampai salam sholat beliau ini dah henti-hentinya bergerak. Allahu Akbar. Sampai sholat itu dari berdiri, ruku, semuanya serba ada gerakan-gerakan. Ya, saya sih mengkaji diri aja. Oh, ini mungkin nasihat saya mungkin seperti ini. Dipertemukan saya dengan orang begini karena Allah lagi negur saya juga lebih kurang seperti itu. Tapi jamaah sekalian, sekali lagi saya katakan, selevel antum yang sudah ngaji, tidak perlu lagi kita bicara soal mengerjakan. Tapi soal menyempurnakan, antum udah mengerjakan, tapi soal menyempurnakan, apa kendala Anda dalam konsep menyempurnakan ini? Kendala Anda bahwa Anda tidak menguasai hawa nafsu. Hawa nafsu menguasai Anda. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, maka sempurnakan semua kewajiban. Kewajiban pertama sempurnakan 10 hari pertama ini adalah sempurnakan salat. Sempurnakan ikhlasnya, sempurnakan sunnahnya. Jamaah sekalian, apa sih sunnah ini? Sunnah ini standar. Sunnah ini standar. Kenapa perlu ibadah sesuai sunnah? Artinya bahasa gampangnya, ibadah sesuai sunnah artinya ibadah sesuai standar. Karena standar ibadah ini bukan saya, bukan Anda, bukan kiai, bukan habaib. Standarnya amal ini seseorang yang bergelar nabi. Nah, kalau standar amal Anda yang bergelar nabi itu namanya sunnah. Jadi tidak usah terlalu a priori juga sunnah. Tidak usah terlalu a priori. Perlu untuk menyebutkan sesuai dengan sunnah, memprioritaskan sesuai sunnah. Bahasa gampang sesuai sunnah itu adalah sesuai dengan standar. Nah, kalau standar, saya ulangi, kalau standar amal Anda seseorang yang gelar Nabi, yaitu Muhammad SAW, kalau itulah standar amal Anda, itu namanya sunnah. Tapi kalau standar amal Anda misalnya fulan, apa itu sunnah namanya? Ya bukan. Bidah hasanah, silakan saja bidah hasanah. Yang jelas bukan sunnah. Standar saya begini, ini berdasarkan kiai saya, guru saya. Iya. Ini bidah hasanah, iya, nggak jadi soal itu bidah hasanah, tapi kan bukan sunnah. Tidak perlu kita repot-repot juga itu ngebantah bidah hasanah, bukan sunnah kan? Selesai. Nah, kita diperintah dalam agama jalankan sunnah atau jalankan itu? Jalankan sunnah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, bagian dari menyempurnakan ibadah wajib Anda adalah ibadah sunnah. Perhatikan, hampir tidak ada ibadah wajib melainkan berdampingan dengan ibadah sunnah. Salat wajib berdampingan dengan salat sunnah yang dinamakan rawatib. Begitu juga dengan puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada haji wajib, ada haji sunnah.
Pertama ada haji sunnah, ada umrah, ada zakat yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Kenapa jamaah sekalian? Dengar ya. Kegunaan paling utama dari ibadah sunnah ini, saya sebutkan dua saja. Pertama, ibadah sunnah ini dalam rangka menambal sobekan-sobekan ibadah wajib. Tapi sholat zuhurnya kan ada lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu mereka yang sarung kawan. Oh ini BHS nomor 1 harganya mah 2 juta ini. Harganya sendiri Anda tahu. Itu sholat Anda harus ditambal itu. Karena itu sudah dicuri setan. 2-3 detik sholat Anda itu udah menjadi untungnya setan. Udah diambil sama dia. Anda perlu menambal lubang-lubang yang telah dibuat oleh setan. Caranya gimana? Nanti selesai sholat zuhur segera lakukan ba'diyah. Maka sholat sunnah ini harus jadi keseriusan kita untuk menambal kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kita dalam ibadah wajib. Nomor 2, ini jangan lupa nih. Anda tahu jamaah sekalian, level tertinggi manusia dalam berkeimanan bernama as-sabiqun. Allah berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Ada 3 tingkatan orang yang menyambut iman ini. Ada yang menyambut iman tapi prosesnya dia zalimun li nafsi. Iman sekali, maksiat 2 kali. Nomor 2, level terdua, ada orang yang mengambil keimanan ini sebagai muqtasid. Mereka ambil keimanan tapi membatasi diri hanya dalam hal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Lalu level tertinggi seseorang dalam keimanan adalah sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang kelas sabiq bil khairat. Siapa itu? Mereka di samping melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah. Di samping meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh juga. Kalau Anda sudah sampai di level ini, kelas Anda namanya adalah sabiqun bil khairat. Nah, Anda tahu kan, orang masuk surga itu ada 2 kelas. Muqarrabin dan ashabul yamin. Muqarrabin ini mereka akan melihat Allah, bincang-bincang dengan Allah 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Nah, ada pun orang yang masuk surga sebagai kelas ashabul yamin. Mereka bertemu Allah, jumpa Allah, bincang-bincang dengan Allah hanya sekali dalam seminggu, yaitu hari Jumat. Nah, kalau Anda bertanya, siapa muqarrabin itu? Muqarrabin itu adalah sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan yang sunnah setelah yang wajib, sungguh-sungguh meninggalkan yang makruh setelah meninggalkan yang haram. Baik. Kemudian amal ketiga di 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah adaul haji wal umrah, yaitu pengecualian lah, yaitu berhaji dan umrah, pengecualian untuk kita. Kemudian berikutnya amal yang keempat adalah puasa. Ada 2 tingkatan puasa jamaah sekalian. Puasa paling sempurna dari hari pertama sampai tanggal 9. Kalau misalnya itu tidak bisa, entah terjadi uzur, entah terjadi penyakit, maka pastikan khusus untuk hari Arafahnya jangan sampai tinggal. Ingat, ini menentukan dosa setahun lalu, setahun yang akan datang dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka usahakan mengalahkan segala uzur pada hari Arafah itu. Jadi kalau hari 1, 2, 3, 4 sampai 8 Anda dikalahkan oleh uzur, maka khusus hari Arafah Anda yang harus mengalahkan uzur itu. Katakan tidak ada uzur hari ini. Siapa tahu Arafahku tidak terulang lagi tahun besok. Akhir zaman ini kematian tidak selalu datang melalui pintu sakit, tidur mati. Kita punya kawan, bukan kawan sebenarnya, ponakan, masih muda, masih belasan tahun usianya.
Malam itu menyelesaikan skripsi, nulis skripsi, tidur. Bangunkan subuh dan tak bangun, udah wafat. Mautul fajah, mati mendadak. Itu salah satu ciri kiamat. Oleh sebab itu sekalian yang saya mati ingat, kalau hari ini, tahun ini Anda ketemu dengan Arafah, mungkin Arafah ini tidak ada lagi untuk Anda. Ini mungkin Arafah terakhir. Makanya saya katakan, khusus hari Arafah, Anda jangan lagi kalah dengan uzur, Anda yang harus mengalahkan uzur. Karena ini akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tidak ada kesulitan sama sekali dalam hal ini karena adanya perbedaan. Oh, Muhammadiyah mereka lebaran hari Jumat, artinya Arafah mereka hari Kamis. Pemerintah misalnya lebaran hari Sabtu, berarti hari Arafahnya adalah hari Jumat. Gak ada kesulitan, silakan aja beda. Perbedaan ini ujian. Ujian untuk Anda mengambil yang terbaik. Dan yang terbaik dalam hal ini Anda ikut pemerintah. Ya pemerintah salah dosa buat dia. Amal Anda gak akan terpengaruh dengan salahnya pemerintah menetapkan hari. Tapi kalau misalnya Anda mengikuti yang tidak ada standarnya dalam agama, ternyata standar itu salah, ya sudah Anda ikut menanggung dosa. Ikut perintah aja, selesai jamaah sekali. Itu puasa tadi. Lalu katanya sekarang ada puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah itu bukan puasa yang khas. Itu masuk kategori puasa umum bulan Zulhijjah. Yang betul-betul khas adalah puasa Arafah. Yang betul-betul umum adalah tanggal 1 sampai tanggal Arafah, itu semuanya puasa umum. Jadi walaupun dinamakan puasa tarwiyah, gak ada keistimewaannya khusus walau namanya sepertinya diistimewakan dengan tarwiyah. Artinya puasa tarwiyah tanggal 8, bedakah dengan puasa Anda di tanggal 1-nya? Enggak beda. Yang beda cuma satu saja, yaitu puasa. Terus kalau Anda puasa di hari tarwiyah, tidak ada keyakinan ini istimewa. Enggak ada soal, ini masuk kategori puasa Zulhijjah aja. Tapi bahwa ada keyakinan tarwiyah ini lebih istimewa, lebih istimewa ini butuh dalil. Kalau tidak ada dalilnya, keyakinan lebih istimewa tadi adalah keyakinan yang salah. Silakan aja, tapi dengan berkeyakinan ini masuk kategori umum. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, di antara amal soleh Anda di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah takbir. Dua jenis takbir. Pertama takbir umum atau mutlak, yang kedua takbir muqayyad atau takbir yang khusus. Takbir umum jamaah sekalian, semenjak masuk tanggal 1 sampai tanggal 10, Anda ke pasar, Anda kerja, Anda sedang jogging, Anda sedang terus bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terserah. Atau Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsiran, enggak jadi masalah. Intinya banyak-banyak bertakbir. Kalau tasbih, oh tidak. Ini yang dianjurkan di sini tidak ada tasbih, yang dianjurkan adalah takbir. Sebab kalau kita sedang membesarkan yang dibesarkan Allah, sebutkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa ini yang dipilihkan? Karena kita konteksnya sedang membesarkan hari-hari yang memang dibesarkan oleh Allah, maka kita membesarkannya dengan mengulang-ulang kebesaran Allah. Justru kalau Anda zikirkan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, salah tempat. Anda membesarkan dengan tasbih enggak cocok. Besarkan dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jemaah sekalian, berikutnya di antara ibadah khusus selama 10 hari pertama ini adalah kurban.
menyembelih kurban. Tentu Anda sudah tahu adabnya. Begitu Anda sudah ada niat berkurban, maka dari hari pertama sampai hari terakhir tanggal 10 Zulhijjah, Anda tidak boleh potong semua yang bernama rambut, tidak boleh memotong semua yang bernama kuku. Ini berlaku bagi yang meniatkan. Kalau dalam satu keluarga yang meniatkan ya suami, istri enggak. Istri silakan potong kuku, anak-anak silakan potong rambut. Karena yang dituntut adalah yang meniatkannya. Kemudian tentu di antara ibadah khusus adalah melakukan salat Id. Nah, itulah kurang lebih 7 ibadah yang khusus dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, adapun ibadah-ibadah yang umum itu sangat banyak sekali jamaah sekalian. Antara lain salat tahajud. Salat tahajud Anda, salat malam Anda 10 hari pertama ini berikan sesuatu yang istimewa. Kalau biasanya 2 plus witir, nah sekarang 4 plus witir. Berikan yang sesuatu yang lebih istimewa. Kemudian di antara ibadah yang sangat penting juga adalah meringankan kesusahan orang lain. Itu pun 10 hari pertama ini punya nilai yang sangat besar. Punya nilai yang sangat besar. Saya kemarin dengar cerita dari seorang kawan. Jadi ada 3 orang sahabat sama-sama pedagang di kota Taif. Tapi yang satu ini minjam beberapa kali modal kepada yang kedua. Saksinya nomor 3. Pinjam, belum sempat ngembaliin, wafat. Dan pinjaman ini mencapai 300.000 riyal. Ya kurang lebih 1 miliar lebih. Tidak ada mencatat karena ini hanya kawan dengan kawan. Pedagang yang kedua ini setelah kematian sudah dimakamkan, dia menjumpai anak-anak. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, saya ini teman dagangnya bapak kalian. Nah, hutang-piutang yang jadi pinjaman bapak kalian di saya ada sekitar 300.000 riyal. Anak-anak tentu minta mana buktinya. Tidak ada bukti sama sekali. Ini cuma kepercayaan saja. Saksinya ada pihak ketiga, si fulan. Anak-anak ini tidak menerima saksi, mereka bukti tertulis yang diminta. Karena tidak ada, ya tentu si pihak kedua ini tidak dapatkan bayaran sebesar itu. 300.000 riyal kalau Indonesia sekitar 1 miliar sekian. Nah, akhirnya pihak ketiga yang menjadi saksi ini mendatangi anak-anak ini lagi. Beliau mengatakan, anak-anakku, aku yang menjadi saksi hutang-piutang, bayarlah. Anak-anaknya mengatakan, kami siap bayar tapi ada bukti tertulis. Tidak ada bukti tertulis, tapi saya ini saksi. Semua anak-anak tidak ada yang mau bayar. Malam harinya si saksi ini dah bisa tidur sama sekali. Kebayang sahabatnya yang telah wafat, kebayang senyumnya, kebayang candanya sambil makan siang, kebayang tegur sapanya yang sangat ramah, kebayang ketika bersama-sama ke masjid. Tapi apa daya untuk melunasi hutang sebesar itu? Nah, akhirnya kawan nomor 3 ini ambil satu langkah yang sangat ekstrim. Satu masjid ini tidak ada yang berani. Akhirnya yang ketiga ini membuat iklan menjual kios. Dia punya kios di kota Taif itu dijual, diiklankan. Lakulah kios ini sebesar 400.000 riyal. Begitu laku, dijumpailah yang pertama tadi, yang nomor 2. Beliau mengatakan, saya tidak bisa tidur, kebayang terus wajah kawan kita. Bagaimana nasibnya terapung, tidak jelas karena hutang-hutang yang tak dilunasi waris. Saya udah jual kios saya, udah jual toko saya,
jual tokonya, jual juga isi-isinya, dan ini 300.000 rial ambillah, bayar hutang kawan kita. Ada yang berani begitu? Angkat tangan saja. Sekarang hanya tinggal ada uang berapa? 100.000 rial. Rupa-rupanya kawan nomor 2 ini tersentuh. Ya Allah, ada orang yang rela menjual kehidupannya untuk lunasin hutang, ya, karena warung ini kan penghidupan, ya. Penghidupan laki-laki inilah sandaran duniawinya untuk keluarga, untuk anak-anak. Tapi itu dijual. Karena yang kedua ini sangat tersentuh dengan keputusan ekstrim tadi. Ceritalah dia ke kanan, ceritalah ke kiri. Akhirnya cerita ini dikenal di kalangan orang Taif. Baik, 100.000 rial sisa. Akhirnya dia coba untuk kontrak kios lagi. Ternyata karena cerita tadi sudah terkenal di mana-mana, berduyun-duyun orang memberikan bantuan. Akhirnya dengan bantuan ini dia bisa memiliki 2 kios. Bukan nyewa, tapi memiliki sekaligus, dibeli. Sudah memiliki 2 kios, bukan kontrak. Tiba-tiba datang beberapa truk membawakan barang-barang dagangan. Ini barang dagangan, silakan dipajang, bayarnya 50% saja. Jadi ini handphone iPhone, harganya 20 juta, setornya 10 juta aja. Intinya datang beberapa truk mengantarkan barang untuk memenuhi 2 toko ini, dan semuanya hanya perlu dibayar 50%. Dagang dengan alun nggak pernah rugi. Sayangnya kita selalu was-was dikembaliin nggak? Jadi maksud saya jemaah sekalian, di antara ibadah yang sangat besar 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah meringankan kesulitan orang lain. Kesulitan itu hutang piutang, kesulitan itu SPP anak belum berbayar, kesulitan itu kontrakan belum lunas. Jangan sampai ada orang yang yang tertahan mata tidak bisa tidur karena kesulitan membuatnya begadang, tidak bisa tidur. Ya, usahakan menemukan orang lalu longgarkan. Nah, saya baca kisah ditulis oleh Jabir Al-Fifi namanya. Beliau mengatakan, saya punya seorang kawan, jalan-jalan dia pegang anak kecilnya. Jalan pegang anak. Qadarullah, anak kecil ini mungkin hiperaktif, loncat sana loncat sini, akhirnya tabrak mobil. La qadarullah untuk antum semua. Tertabrak mobil, badan sobek, tulang belulang patah. Bawa ke rumah sakit bilang gak ada harapan. Akhirnya sang bapak ini nelpon Syekh imam di distrik mereka. Syekh, tolong kasih nasihat, ini anak saya tabrakan barusan, darah berlumpur, luka sangat parah. Keterangan rumah sakit ini sudah tidak ada kemungkinan hidup, darahnya sangat banyak tumpah. Wahai anakku, kata Syekh itu, anakmu terancam nyawa? Iya, begitu kata rumah sakit. Wahai anakku, Ismail alaihi salam terancam nyawa, lalu digantikan dengan menyembelih seekor domba. Penghuni surga akan diberikan kehidupan abadi setelah domba kematian disembelih. Anak-anak yang lahir untuk menemukan kehidupan dunianya disambut dengan menyembelih domba yang bernama domba akikah. Oleh sebab itu saya sarankan sekarang juga beli kambing, sembelih, dan bagi-bagikan dagingnya kepada orang-orang miskin dengan niat keselamatan dan kehidupan bagi anak. Iya, dokter bicara sesuai dengan ilmunya dia, syekh itu bicara sesuai dengan ilmunya dia. Dokter dengan ilmunya mengatakan ini tidak ada harapan hidup, tapi syekh dengan ilmunya mengatakan ada jalan hidup yang sangat ajaib, itu menyembelih domba.
Akhirnya bapak ini titipkan anaknya ke dokternya, anak saya jaga, saya pulang sebentar. Pulang beli kambing, potong dagingnya, bagi-bagi, potong-potong bagi kepada fakir miskin. Mungkin sekitar 2 jam balik lagi ke rumah sakit. Langsung ke kamar anak, Masya Allah anaknya sudah ngobrol dengan dokter. Anaknya udah sehat aja. Dokter bilang saya nggak tahu malaikat dari mana yang datangnya. Ini sadar benaran atau apa, saya juga nggak mengerti. Jadi maksud saya jemaah sekalian, meringankan kesulitan orang lain, kebaikan yang pergi tapi akan kembali. Sedekah Anda itu pergi meninggalkan Anda, tapi dia akan kembali lagi besok. Mungkin dia kembali dalam bentuk jadi nggak ada kebaikan yang hilang. Kebaikan itu pergi dan dia akan kembali. Dia akan kembali dengan yang jauh lebih baik lagi. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, tentu di antara amal yang juga sangat penting di 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah silaturahmi. Udah berapa lama tak ketemu abang dan adik? Saya kadang-kadang mikirkan kehidupan abang adik ini, kadang-kadang mau nangis. Dulu sewaktu ada ayah, sewaktu ada ibu, selalu ada kesempatan untuk kita kakak adik ini ketemu. Ayo pulang bareng, ayo lebaran bareng. Masih ada ayah, masih ada. Sekarang ayah sudah nggak ada, ibu kita pun nggak ada. Kebersamaan itu pun hilang sudah. Abang sibuk dengan hidupnya, adik sibuk dengan hidupnya. Memang silaturahmi kita tidak putus, tapi renggang. Apa yang renggang? Kebersamaan itu pergi dengan kematian ayah dan ibu. Percaya jemaah sekalian. Makanya Syekh Syingkiti rahimahullah beliau mengatakan, kalau orang tua masih ada, masih sering terjadi kebersamaan abang dan adik. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, kebersamaan itu menjadi jarang. Ada yang sudah 20 tahun gak ketemu abang dan adik. Oleh sebab itu pesan untuk kita semua jemaah sekalian, 10 hari pertama Dzulhijjah tidak ada kebaikan yang murah. Semua kebaikan Anda mengalahkan besarnya jihad. Maka salah satu kebaikan yang sangat utama untuk Anda adalah segera silaturahmi. Ya, silaturahmi. Saya nelpon ya, kalau itu sudah silaturahmi, ya silaturahmi lain. Apa yang terputus? Oh, saya udah nggak ngunjung-ngunjungin. Ya udah, sudah silakan silaturahmi. Saya yakin silaturahmi dalam komunikasi nyambung Anda. Silaturahmi dalam soal bagi-bagi transferan Anda pasti nyambung itu. Tapi silaturahmi Anda yang sedang terputus, tentu karena kesibukan. Tapi walaupun kesibukan tetap saja putus namanya silaturahmi mengunjungi. Lapang dada aja, walaupun Anda abang, ada aja yang datang. Abang saya, adik saya minjam nggak kembali sampai sekarang. Lapang dada, saya mau nanya, abang Anda minjam nggak kembali, ya Anda jadi miskin nggak? Ya enggak kan? Adik Anda minjam, ya nggak kembali. Ya, adik saya begitu, minjam 5 kali kembali sekali. Pertanyaan Anda miskin nggak? Enggak. Tahu kenapa Anda miskin? Penyebab Anda miskin antara lain karena Anda selalu minjamin keluarga. Lapang dada aja. Masalahnya setan ini datang membawa dusta, tapi untuk menutupi hati yang jorok, hati yang busuk. Setan bilang, "Tidak usah pinjamin lagi abang dan adik. Kalau mereka tidak kembalikan, mereka kan berdosa." Artinya kalau kamu pinjamin, kamu buka peluang mereka berdosa. Masuk akal nggak? Masuk akal, tapi sejatinya karena hatinya kikir, tidak mau ngasih. Dibungkuslah kikir ini dengan alasan itu. Jadi jujurlah dengan alasan-alasan Anda. Alasan ini isi hati Anda, atau alasan ini hanya untuk mewakili kikir tersebut. Auzubillah. Intinya saya sangat yakin silaturahmi Anda dalam komunikasi nyambung. Silaturahmi Anda dalam bagi-bagi transfer nyambung. Silaturahmi Anda dalam bagi-bagi THR juga nyambung. Tapi silaturahmi kunjung mengunjungi, Masya Allah, ini perlu. 10 hari pertama ini nilainya sangat mahal sekali. Ya, penutuplah ya. Di antara amal saleh yang perlu Anda maksimalkan 10 hari pertama. Bisa nggak kira-kira 10 hari pertama ini Anda selesaikan 30 juz?
Nah, kalau 30 juz berarti per hari kan 10 hari aja. Hari ke-10 itu jangan dihitung lagi karena Anda udah siap bikin sop itu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 hari ini yang maksimal. Berarti kalau 30 bagi 9 berapa itu? Nah, kalau bisa jamaah sekalian usahakan ya. Usahakan, Anda hanya perlu mengorbankan sesuatu. Ingat, kalau nggak ada yang dikorbankan, Anda memang nggak dapat apa-apa. Anda nggak mau ngorbani sedikit waktu Anda. Kalau Anda nggak mau berkorban, Anda nggak dapat apa-apa. Kawan-kawan yang menyelesaikan khatam Quran selama 9 hari, kenapa mereka selesai? Mereka siap berkorban. Nah, kalau Anda ingin dapat tapi tidak siap berkorban, ya itu angan-angan namanya. Itu angan-angan namanya. Maka oleh sebab itu sedapat mungkin 9 hari Dzulhijjah ini kalau bisa khatamkan Al-Quran. Khatamkan Al-Quran. Dan Anda bisa kalau Anda siap mengorbankan A, mengorbankan B, mengorbankan C. Kalau Anda tidak siap, ya tidak ada yang jadi tentunya. Baik, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan. Kalau nggak salah pagi ini Anda ada jamuan sarapan pagi. Barakallah, jazakallah khair kepada donatur yang menjamu kita dalam sarapan pagi ini. Semoga beliau dan keluarga dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. A pinjam uang ke B dengan jumlah besar karena terkendala keuangan, maka A belum bisa melunasinya. Dan karena lama tidak dibayar, maka B mengatakan ke A bahwa hutangmu dianggap lunas jika kamu mati sehingga tidak ada tuntutan ahli warismu, nggak ada kisos di akhirat. Qadarullah, ternyata suatu hari A dapat rezeki di mana dengannya dia mampu melunasi meskipun dengan cara mencicilnya. Namun karena A ingat dengan janji B, maka dia memilih untuk tidak mengembalikan. Sekalipun A juga tahu bahwa menunda pembayaran hutang itu akan mengurangi amal solehnya. Apakah tindakan A dibenarkan? Tindakan A nggak salah, cuma nggak bijak. Tindakan si A, dia sudah dilepaskan dari hutang-hutang kan. Jadi kalau dia nggak bayar, dia memang tidak salah, tapi dia juga nggak bijak. Kenapa tidak bijak? Nabi kita bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapapun yang pernah memberi kebaikan, dibalas kebaikannya. Nah, kalau kawan ini pernah memberikan Anda satu kebaikan, yaitu hutang, uang, ia balas kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Kalau dia halalkan utang Anda sebanyak 10 juta, udah kasihkan dia hadiah. Ini hadiah loh, hadiah Idul Adha. Saya kasih Anda hadiah Idul Adha 20 juta. Bagus. Ini bukan buat bayar, ini bagi-bagi hadiah. Iya, silakan bagi-bagi membalas kebaikan. Pasalnya gini ya, kalau Anda nggak membalas kebaikan, Anda akan berhutang. Hutang kebaikan itu susah dilunasi. Hutang uang tuh gampang dilunasi, tapi hutang kebaikan tuh tidak ada lunasnya sama sekali. Tapi kalau Anda membalas kebaikan, setidaknya hutang kebaikan ini akan terlunasi. Jangan sampai setiap ketemu Anda seolah-olah Anda selalu merendah, monggo gitu, selalu merendah aja. Kenapa merendah? Ya Anda sudah terjerat hutang kebaikan. Gitu. Agama kita ini bagus betul. Agama tidak mau kita terjerat hutang kebaikan yang nggak mungkin dilunasi. Maka Nabi mengatakan, siapapun melakukan kebaikan segera dibalas. Pada akhir zaman
Maka jumlah laki-laki lebih sedikit dari wanita. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa itu bukan dalam arti sebenarnya, tapi maknanya banyak laki-laki yang bertingkah seperti perempuan. Itu penafsiran yang keliru. Orang dalam hadisnya Nabi mengatakan hatta yakuna liqayyimin wahid arba'una niswa. Nabi menyebutkan angka satu laki-laki sebanding dengan sekian puluh perempuan. Jadi kalau dikatakan ini menandakan banyak laki-laki jadi bencong, enggak cocok itu. Penafsiran itu keliru. Yang betul memang perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Di rumah saya aja laki-laki lebih banyak. Kalau di rumah saya semua laki-laki kecuali mahnya. Bila keadaan harus memilih antara kurban, sedekah dan bayar hutang, mana yang lebih didahulukan? Semuanya bayar kurban iya, bayar hutang iya, kurban iya. Jangan diancam begini. Kurban atau bayar hutang itu kan ngancam. Tapi kalau memang tidak ada pilihan, dahulukan yang wajib, yaitu bayar hutang. Nanti kalau Anda korban, hutangnya nggak dibayar, kawan Anda mikir, ya Allah, korban padahal hutang nggak bayar. Iya, saya lalu kaget juga. Ada kawan minjam uang tak banyak-banyak, tapi untuk orang nggak punya uang model saya banyak sekali. Uang saya tidak dikembalikan, tiba-tiba bolak-balik handphone baru. Saya bilang handphone baru. Oh iya, mengkilap kan? Kalau butuh cermin pakai saja. Bercanda pula kawan tuh. Nah, jadi kalau Anda korban, hutang-hutang ini tidak dibayar, gimana pun kawan Anda nanti akan memendam rasa. Untuk berkurban, apakah pilihan terbaik tempat yang membutuhkan tapi menyembelihnya di hari 11 Zulhijjah, tempat tinggal di hari penyembelihan 10 Zulhijjah? Baik, tempat yang membutuhkan tapi tanggal 11, tempat tinggal di hari penyembelihan tanggal 10. Jemaah sekalian, apa tujuan kurban ini? Lalu mana yang lebih dekat dengan tujuan itu? 10 Zulhijjah atau tanggal 11 Zulhijjah? Soal kemuliaan 11 Zulhijjah ini pun luar biasa. Nabi kita bersabda, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr, thumma yaumul qarn." Kata Nabi, siang hari paling mulia adalah yaumun nahr. Nomor 2 adalah yaumul qarn. Yaumun nahr tanggal 10, yaumul qarn tanggal 11. Jadi kalau soal kemuliaan hampir sama. Nah, cuman tujuannya korban adalah berbagi. Sementara kalau Anda sembelih di tanggal 11, ya ini mungkin lebih maksimal pembagiannya karena di tempat yang memang membutuhkan. Kalau sembelih tanggal 10 di Jakarta. Di Jakarta ini ya fakir miskinnya ngambil daging juga untuk dijual. Jangan ada rahasia, jangan ada dusta. Fakir miskin datang ke Baitul Hikmah ngambil bagian, datang ke Masjid Tauhid ngambil bagian, pergi Masjid At-Taqwa ngambil bagian, Al-Muhajirin Kanisa, Al-Muhajirin Sukatani ngambil bagian lagi, Masjid sini ngambil bagian lagi. Paling ya mau makan berapa orang dia kolesterol, lalu dijual, itu dijual. Nah, di Jakarta ini bisnisnya luar biasa. Emang nggak boleh? Ya boleh aja, tapi kan nggak pas ya. Kita ingin berbagi makanan maksudnya. Nah, jadi jamaah sekalian, dua-duanya boleh tentunya. Di tanggal 10 di Jakarta boleh, tanggal 11 di negeri paling membutuhkan boleh juga. Kalau pertanyaan boleh dua-duanya sama-sama. Tapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama tentu di negeri di mana, di daerah di mana daging ini lebih dibutuhkan. Kenapa itu yang lebih baik? Dalilnya mana? Karena itu lebih mendekati tujuan dari korban. Apa hukumnya jika kita menunaikan kurban tapi pelaksanaan hewan kurban diserahkan ke lokasi di mana kita tidak tinggal di tempat tersebut, misalnya di tempat tinggal orang tua? Aslinya korban itu di tempat tinggal kita. Karena yang melihat Anda punya uang tetangga.
Tetangga kanan tahu Anda punya uang, tetangga RT tahu Anda punya uang. Mereka kan yang setiap hari kena debu kendaraan Anda. Mereka lah yang tahu Anda punya uang. Setiap hari mereka lihat uang Anda. Nah, agar mereka tidak cuma lihat, mereka turut ngerasain agama mengatakan bayar zakat di tempat tinggal, termasuk nyembelih korban juga di tempat tinggal. Itu hukum dasar. Tapi kalau misalnya hajat kurban di tempat ini sudah terpenuhi bahkan melimpah, lalu di tempat lain banyak yang belum tercukupi, ya sudah, serahkan ke tempat yang memang dibutuhkan. Dengan pertimbangan darurat tadi. Daruratnya di mana? Di sana tidak ada, di sini melimpah. Nah, kalau di sini masih kurang, tidak boleh Anda keluar berzakat, tidak boleh keluar berkurban. Ketika akan puasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, hendaknya puasa apa? Jawabannya puasa Zulhijjah. Aku puasa Zulhijjah. Apa boleh kita puasa qada di 10 hari pertama? Tidak boleh, karena qada itu wajib, Zulhijjah itu sunnah. Menggabungkan dua ibadah yang hukumnya beda, waktunya beda, nggak boleh. Apa hukumnya panitia kurban mengambil daging kurban untuk dimasak sebagai konsumsi panitia dan masyarakat yang hadir membantu? Bolehkah uang kas masjid untuk biaya kegiatan kurban? Masak daging kurban untuk semuanya boleh. Untuk semua orang yang ada itu boleh. Tidak diistimewakan panitia. Siapapun yang datang silakan. Ini dimasak untuk semua orang yang ada di lokasi. Ini orang yang ada di lokasi boleh makan korban nggak? Boleh, udah masakan ini untuk mereka. Tapi kalau diistimewakan ini panitia, oh baju kamu bukan baju panitia, tidak boleh. Itu kamu tidak ada ID card panitia, tidak boleh. Itu nggak boleh diistimewakan panitia. Mengistimewakan panitia semacam bayar jasa. Sementara ini miliknya Allah Azza wa Jalla, tidak ada bayar jasa. Maka kalau masak tadi masak umum, silakan aja semua yang datang di lokasi boleh. Tapi kalau dikhususkan panitia tidak boleh. Bolehkah uang kas masjid untuk biaya kegiatan kurban? Uang kas masjid itu untuk kegiatan masjid, dan kurban itu termasuk kegiatan masjid, kecuali uang kas masjid yang alokasinya udah khusus. Misalnya ada, katakanlah Ustaz Syarif untuk Baitul Hikmah biaya listrik sebesar 2 juta saya. Itu sedekah khusus. Itu nggak boleh dialihkan lagi, nggak boleh dialihkan untuk kurban dan yang lain-lain. Sesuai dengan peruntukan saja. Kecuali kalau misalnya saya ngasih sedekah umum, Baitul Hikmah ini ada sedekah. Untuk apa nih? Ya terserah aja, sesuai selayaknya saja. Nah, sedekah-sedekah umum ini boleh Anda gunakan untuk semua kegiatan masjid, termasuk kurban. Untuk sholat sunnah qabla dan ba'da sholat zuhur ada yang menunaikan masing-masing 4 rakaat, ada juga yang rutin melakukannya 2 rakaat. Mana yang sesuai? 2 rakaat itu adalah muakkad. Kalau yang 4 rakaat sebelum itu sunnah rawatib tapi tidak muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur gitu. Dari 4 rakaat ini yang muakkad itu cuma 2. Yang 2 lagi ya sunnah rawatib tapi tidak masuk kategori muakkad. Baik. Bagaimana derajat puasa 8 Zulhijjah? Tadi kita sudah jelaskan, tidak ada keistimewaan khusus 8 Zulhijjah. Jadi puasa 8 Zulhijjah sama dengan 7, 6, 5. Yang istimewa cuma tanggal 9 aja. Mana yang terbaik amalan 10 Zulhijjah dengan dalam bulan Ramadan? Iya, 10 hari terakhir Ramadan lebih baik dalam hal malam. 10 pertama Zulhijjah lebih baik dalam hal siang. Kalau Anda bertanya malam terbaik, 10 terakhir Ramadan. Kalau Anda bertanya siang terbaik, 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka oleh sebab itu atas dasar ini jamaah sekalian, amal-amal yang akan Anda banyakkan di 10 hari pertama ini tentu amal siang, amal malam. Tapi lebih fokus di siangnya lebih baik.
Karena 10 hari pertama Dzulhijjah yang istimewa, paling istimewa itu siang lebih istimewa daripada malam. Kalau 10 terakhir Ramadan yang istimewa adalah malamnya bukan siangnya. Mana ya, apakah boleh bila ada orang yang kurban memberi daging kurbannya untuk diberikan ke panitia ya untuk dimasak? Oh ya, tadi kita udah bahas. Iya. Demikian, mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat. Sabtu besok masih udah lebaran apa belum? Nah, ya, kita bicara munafik lagi lah terakhir kali. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.